Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Fa nuwasil fi qiraah kitab Al-Jalil wa kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala wa huwa Al-Imam Ismail ibnu Yahya ibnu Ismail ibnu Amr ibnu Muslim Al-Muzani Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita masih di awal, kita masih akan bacakan muqaddimah. Kembali lagi, bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala as-samanallahu wa iyyakum bittaqwa wa wafaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda amma ba'du. Fa innaka aslakahallahu sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsak ala tamassuki bihi wa tadrabu bihi anka syubhal aqawili wa zaygu muhdatsati dhalin wa qad syarahtu laka manhajan muwaddihan muniran lima ali nafsi wa iyyaka bihi nushan bada'tu fihi bilhamdillahi dirrusydi wa tasdidi. Qulna ibtada al-mu'allif rahimahullah ta'ala bidu'a doa li nafsihi walil qari au lil muta'allim bihadzal kitab. Mu'allif rahimahullah ta'ala memulai dengan doa, dan doa untuk pribadi dan doa untuk semua pembaca kitab ini atau termasuk kita yang mempelajari kitab ini. Dan doa beliau di sini ada dua doa yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah doa talabul ismah minallah minal wuqu'i alal ma'asi wad dhalalat bit taqwa. Jadi doa yang pertama berupa permintaan kepada Allah, yaitu penjagaan kepada Allah, yaitu dijaga dari terjerumusnya kepada maksiat dan dijaga dari terjerumusnya kepada kesesatan. Qulna li anna al fitnata fitnatan, fitnatu syahwat wa fitnatu syubuhat. Karena fitnah itu ada dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Jadi manusia ima terjerumus kepada syahwat atau terjerumus kepada syubhat, yaitu bid'ah. Dan ada manusia yang terjerumus kepada kedua-duanya. Ada yang terjerumus kepada syahwat, ya, tidak terjerumus kepada bid'ah. Ada yang terjerumus kepada bid'ah tapi tidak terjerumus kepada penyimpangan syahwat. Tapi di antara manusia ada yang terjerumus kepada kedua-duanya. Adapun doa yang kedua yaitu thalabul hidayah, yakni thalabul hidayah minallah, yaitu meminta petunjuk kepada Allah. Karena di sini dikatakan wa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Wa hadza dalilun anal hidayata mauhibatun minallah. Al-insan la yanalul hidayah illa bitaufiqi minallah.
Di sini menunjukkan hidayah itu anugerah Allah. Artinya Allah menganugerahkan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Manusia tidak bisa mendapatkan hidayah tanpa taufik dari Allah. Ya, jadi tanpa taufik dari Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah juga memperingatkan Nabi kita Muhammad SAW, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Dan itu peringatan langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa menunjukkan orang kepada petunjuk. Sesungguhnya memberi petunjuk hanyalah aku, kata Allah. Ya. Dan tentunya di sini tolabul hidayah. Lakin bila syak nahnu nu'min anna al-hidayah mauhibatun minallah wa anal insana la yanalul hidayah illa bitaufiqi minallah. Lakin yanbaghi lil insan an yasluka sababal hidayah, an yasluka asbabal hidayah, li'anna Allah ta'ala bi qudratihi wa bi iradatihi ja'ala kulla syai'in sababan. Kita beriman bahwa hidayah adalah anugerah Allah dan manusia tidak dapat hidayah tanpa taufik dari Allah. Tapi manusia wajib untuk menempuh sebabnya untuk dapat hidayah. Jadi untuk dapat hidayah wajib menempuh sebabnya. Kenapa? Karena secara takdir, artinya takdir bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu dengan sebabnya. Masalah nahnu nu'min anna rizqa minallah. Lakin al-insan yanbaghi alaihi an yasluka sababa ar-rizqi. Kita tahu bahwa rizki adalah dari Allah. Allah yang menurunkan kepada kita rizki. Ya, tapi kita beriman juga bahwa Allah telah menetapkan sebab akibat. Dan sebab akibat ini kita tahu, kata para ulama, ada asbabul kauni, asbabul syar'i. Ada sebab-sebab kauni, ada sebab-sebab syar'i. Fal insan masalan lama jaa talabat ta'am wa yasluku asbaba li ajli ta'am wa idza atashal insan yatlubul ma. Fal insan yadri bi aqlihi wa bi tabaatihi anal ju'a yazulu bil aqli wa anal atasha yazulu bisyurbi. Jadi sebab itu ada dua, ada sebab kauni. Sebab kauni artinya sebab yang ditetapkan secara kauni. Dan sebab kauni ini ada yang diketahui manusia biduni tafakkurin wa biduni ta'akulin. Lakin laisa bi alif ta'akulin ain. Ya, sebab-sebab itu, sebab kauni ada dua. Ada sebab yang tanpa manusia harus berpikir, harus mencermati, harus menelaah. Orang tahu sebab akibat. Seperti tadi, lapar dengan makan, haus dengan minum. Maka ketika orang itu haus, dia mencari air karena tahu bahwa haus bisa hilang dengan minum. Demikian juga orang lapar, ya mencari makan karena tahu orang kalau lapar akan hilang dengan makan. Fahadha sabab al-kauni yani ma'rufun inda jami'il insan. Lakin hunaka asbabul kauni yahtaj ila tajrubah wa yahtaj ila tadabbur wa yahtaj ila ta'aqqul. Tapi di sana ada sebab-sebab kauni yahtaj ila tajrubah. Artinya perlu kepada penelitian, perlu kepada penelaahan. Al-misal, al-insan masalan yani mada yatali'u kulla syai', masalan al-insan yatafakkar, masalan ma dawa'u suda wa ma dawa'u maradul batan. Fa hadza yahtaj ila tajrubah wa yahtaj ila ta'akul. Kita tahu sebab akibat.
yang perlu kepada penelitian. Contohnya apa? Sakit kepala, obatnya apa? Sakit perut, obatnya apa? Obatnya apa? Maka manusia mencari sebab dan mentajrubah, melakukan penelitian. Sawun kana mayusamma, yani dawa kimiawi atau mayusamma yani musamma al-an yani tabi'i, yani dawa tabi'i. Ya, jadi pengobatannya ima itu dikenal dengan kimiawi, masalan dawa usuda ka amsali bodrek wa urtraplu wa oskadon wa ila ghairi dzalika. Maka semuanya dengan tajrubah, dipelajari orang, oh ini sebabnya ini, sebabnya ini. Wa hunaka tabaan asbabu syar'i, asbabu asy-syar'i, sebab-sebab syar'i, yani sababun asbatahu syar'u, yani sababun asbatahu syar'u, yaitu sebab-sebab yang ditetapkan oleh syariah. Masalan, naqul al-an ma huwa min asbabi yanalul hidayah, yani ma huwa asbabu linailil hidayah. Masalan, qiraatul Quran. Mad dalil anna qiraatul Quran yahdi ila hidayah. Qala Allah Ta'ala inna hadal Qur'ana yahdi lilatihi aqwam. Atau qala Allah Ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Wa qiraatul Quran min asbabil hidayah wa tadabburul Quran min asbabi mada min asbabil hidayah wa ila ghairi dzalika min adillah. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu ada sebabnya, ada sebab kauni, ada sebab apa? Syar'i. Jadi kita bergantung kepada Allah itu ma'a akhdul asbab, berserta kita mengikuti tentang sebab-sebabnya. Kita kembali lagi. Qala fa innaka aslakahallah sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amron tusabbiru nafsak ala tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka syubahul aqawili wa zaygul muhdatsati dhalin. Jadi mu'allif mengatakan, saya akan menjelaskan kepadamu sunnah. Yang sunnah ini, kata mu'allif, artinya kalau mempelajari kitab Syarh Sunnah, paham dari awal sampai akhir, maka mu'allif akan memberikan dua hal yang sangat penting. Yang pertama, akan memberikan kesabaran bagi kita untuk menghadapi semua fitnah. Jadi menghadapi semua fitnah. Bimana idza darasna hadzal kitab darsan jadidan, yani darsan jayyidan. Wa nahnu nafham bima fihi min hadzal kitab. Fa nahnu sanastati an nasbira ala kulli syubuhat wa fitnah al mawjudah fi hadzal yaum. Jadi beliau mengatakan kalau kita berpegang teguh dengan apa yang ada dalam kitab ini, maka kita akan bisa mampu sabar untuk menghadapi semua terpaan fitnah. Nah, kemarin udah disebutkan kenapa orang yang berpegang teguh kepada kebenaran perlu kepada nilai kesabaran. Artinya nilai kesabaran dan nilai ketangguhan. Karena telah saya jelaskan, kullama tamassakal abdu bil haq yunazi'uhu salasatun, yani kullama tamassakal abdu bil haq yunazi'uhu salasatun. Setiap seorang hamba berpegang teguh kepada kebenaran atau dengan kebenaran, maka akan berseteru dengan tiga kekuatan. Yunazi'uhu syaitonul jinni, artinya kita akan berseteru dengan syaiton jin yang akan membisikkan kepada kita keraguan, membisikkan kepada kita itu adalah syahwat, membisikkan kepada kita adalah syubhat. Seperti udah saya jelaskan bahwa syaitan yuwaswisu fi sudurin nas.
Syaitan itu membisikkan kita, membisik-bisikan tentang maksiat, membisikkan tentang kebenaran Quran, itu pasti membisikkan. Yang kedua adalah syaitonul insi, yaitu syaitonul insi. Syaitonul insi adalah al-kufar, wal munafikun, wa ahlu syirki, wa ahlul bidah. Jadi musuh kita ada musuh dalam bentuk syaiton manusia, yaitu provokasi ataupun propaganda dari siapa ya? Orang kafir, kemudian orang munafik, ahlu bid'ah, ya, bahkan tokoh-tokoh ahlu maksiat juga akan mempropagandakan itu. Nah, sedangkan yang ketiga adalah yaitu apa? Al-hawa, hawa nafas, yaitu hawa yang ada dalam diri kita, di mana manusia secara tabiatnya punya kecondongan kepada keburukan, condong kepada maksiat, dan setiap saat manusia itu berseteru dengan tiga kekuatan itu. Jadi tidak ada orang yang sombong hari ini saya berada dalam hidayah, saya berada dalam petunjuk, tidak. Karena setiap saat manusia akan berseteru dengan tiga hal ini, ya. Jadi tiga hal ini. Dan muallif di sini menyebutkan dengan kalimat wa tadra'u bihi anka syubhal aqwili wa zaygu muhdatsatil dhalin. Di sini seperti saya jelaskan bahwa dari tiga kekuatan itu ada kekuatan yang paling berbahaya kepada ahlu sunnah, kepada ahlul haq, yaitu aqawilu ahlil bidah, yaitu berupa propaganda, tipu daya ahlu bidah, tipu daya ahlu bidah. Maka disebutkan oleh para ulama, Imam Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan alaikum bi athari man salaf wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zahrafaka lakal qaulu. Ya, ada yang pernah belajar Lumatul I'tiqad? Hadhil kalimah zakarahu al-imaman Lumatul I'tiqad. Ibnu Qudamah, al-Imam Ibnu Qudamah, yani dzakara muqaddimah jayyidah wa dzakara aqwal ba'di salaf fi wujubi tamassuki bi sunnati wa madhhabi salafil ummah, faqala alaika bi athari man salaf wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zahrafaka lakal qaulu. Kata beliau, pegang teguhlah ya generasi salaf, artinya pegang teguh ucapannya, pegang teguh contoh mereka, dan hati-hati dengan ucapan, yaitu ucapan-ucapan ahlu bid'ah, rijal min ahli bid'ah, walaupun mereka menghiasi ucapan-ucapan mereka dengan propaganda-propaganda yang menipu gitu kan, dan itu sangat jelas ya. Kemudian kemarin sudah dijelaskan juga ucapan Umar ketika berdialog dengan Ziyad ibnu Hudair, di mana beliau bertanya kepada Ziyad, hal tarifu ma yahdimuddin? Qala la, qala yahdimuhu zalatul alim wa jidalul munafiqi bil Qur'an wa hukmu a'immatil mudillin. Jadi kata Umar, tahukah kamu yang akan menghancurkan agama kamu? Kata Ziyad, ya saya tidak tahu. Maka Umar mengatakan tiga. Yang pertama adalah zalatul alim, jadi ketergelinciran orang alim, ya. Yang kedua adalah debat atau argumentasi orang-orang munafik dengan Quran. Artinya orang-orang munafik, ahlul kalam, ya, ahlul falasifah yang menggunakan Quran, tetapi untuk madhabnya, bukan menjadikan Quran sebagai dalil dalam agama, tetapi mereka mendalili madhab mereka dengan Quran. Karena bedanya ahli sunnah dengan ahlu bid'ah, ahli sunnah itu yastadilu bil Quran, yakni ala aqidatina wa ala ibadatina. Ahli sunnah itu berdalil dengan Quran untuk akidah, berdalil dengan Quran untuk ibadah. Lakin ahlu bid'ah yakni ya'taqid awalan summa yastadil, bihilafi yastadil summa ya'taqid. Jadi bedanya ahli sunnah dengan ahlu bidah, kalau ahlu bidah itu ya'taqid summa yastadil, jadi berakidah dulu baru cari dalilnya.
Contohnya apa? Mengatakan Quran makhluk. Mana dalil yang kira-kira menunjukkan Quran makhluk? Maka mereka mencari dalil yang sepaham dengan pemahaman mereka, dan itu juga salah, gitu kan? Mereka mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Quran syai' berarti Quran apa? Makhluk. Karena mereka berakidah dulu baru berdalil. Kalau ahli sunnah yastadilu summa ya'taqid. Ahli sunnah itu mencari dalil, menelaah dalil, kemudian mengeluarkan istimbat yang menunjukkan kepada iman, yang menunjukkan kepada ibadah, menunjukkan kepada amal, menunjukkan kepada akhlak. Sehingga ahli sunnah itu adalah mengamalkan dalil, bukan mendalili amal. Nah, kita lihat di sini 3 hal ya. Yang pertama adalah zalatul alim. Ketergelinciran orang alim. Orang alimnya sendiri tidak tercela ketika salah. Ya, ketika salah. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, apa yang dimaksud dengan zalatul alim? Artinya ketergelinciran orang alim. Qala Abdullah bin Abbas, idza dhahaba al-alimu bi ra'yihi. Yani idza dhahaba al-alimu bi ra'yihi. Faja'al alimu ma huwa a'lamu bil hadis. Fatarakal hadis wa taba'a zalatal alim. Atau kama qala. Apa yang dimaksud sumber kesesatan adalah ketergelinciran orang alim. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, apabila ada orang alim, dia beristihad dengan ra'yu. Artinya beristihad dengan ra'yu dan bukan dengan dalil, dan menetapkan hukum dengan ra'yunya. Kemudian datang orang alim, mahwa alamu bi hadis Nabi sallam, dengan orang yang lebih tahu dengan hadis Nabi sallam. Faqala bil hadis, au dhahaba bil hadis, au ra'a bil hadis, au asbata bi hadis. Maka orang alim ini yang keduanya datang dengan hadis, dan dia menetapkan hukum dengan hadis, menetapkan ra'yunya dengan, artinya pendapatnya dengan hadis. Lalu sejumlah orang dia tetap mengikuti orang yang salah ra'yunya atau orang yang salah pendapatnya, karena dia berpendapat dengan ra'yu. Maka itulah yang dimaksud dengan bahayanya zalatul alim. Karena orang alimnya tidak tercela, ya. Karena orang alim apabila dia beristihad kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Kama sabata fil hadis, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila seorang hakim itu beristihad lalu dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Apabila dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Maka dikatakan oleh para ulama, apabila orang alim itu salah dalam beristihad, maka tidak dicela istihadnya dan tidak dicela alimnya. Walakin al-madmum yakni at-tabi, yang tercela adalah yang mengikuti kesalahan orang yang salah itu. Kemudian yang kedua adalah jidalul munafiqi bil Quran, dan ini yang paling berbahaya. Dalam riwayat yang lain adalah munafik alimul lisan, artinya orang-orang munafik yang punya kemampuan memberikan propaganda yang menyesatkan, dan tentunya mereka memiliki nisbat tentang ilmu. Jadi memiliki nisbat tentang ilmu, ya, karena dikatakan alimul lisan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, jadi sangat bahaya gitu kan, ketika ahli sunnah tidak punya kemampuan lisan, dan sangat berbahaya ketika ahlu bid'ah punya kemampuan alimul lisan. Artinya apa? Ketika sejumlah ahli sunnah, antum punya hafalan Quran, punya hafalan hadis, ya, telah selesai berbagai kitab, tapi tidak punya kemampuan untuk mentakbirkan ilmu, tidak punya kemampuan untuk mengkomunikasikan ilmu, ya, ini sama gitu, tidak akan sampai keilmuan itu.
Ya. Maka kisah yang sangat menakjubkan dalam Quran ketika Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi masalam, dan Nabi Harun adalah kakaknya Nabi Musa dan Nabi Musa adalah adiknya Nabi Harun. Tapi secara umum Nabi Musa afdalu min Harun. Artinya dari sisi keutamaannya Nabi Musa lebih afdal dari Nabi Harun. Tapi Nabi Musa mengatakan wa akhi Harun afsahu minni lisanan. Yani afsahu minni lisanan. Ya. Maka dalam Quran Allah menyebutkan teori komunikasi itu disebutkan dalam beberapa redaksi. Qaulan layyinan, qaulan ma'rufan, qaulan sadidan. Ya. Itu ditakbirkan dengan takbir-takbir yang indah dalam Quran. Qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan sadida, ya. Qaulan maisura, itu disebutkan dan memiliki makna bainal isabah wal layyin. Artinya ucapan itu harus benar plus punya kelembutan itu. Jadi punya kelembutan. Kemudian plus punya sisi menyentuh hati. Jadi harus bisa menyentuh, ya. Kemudian harus bisa dipahami, gitu kan? Harus bisa dipahami, ya. Kemudian nilai kebenarannya, karena mungkin ada lisan yang mengena kepada hati dan dapat dimengerti tetapi tidak sadid. Itulah yang dinamakan munafik alimul lisan. Jadi munafik alimul lisan karena kata-katanya tidak benar, dan itu sangat berat bagi setiap orang awam untuk menghadapinya. Ya. Maka oleh sebab itu dikatakan di sini watadrau bihi anka subhal aqwili wa zaygul muhdatsatil adallin. Qala wa qad syarahtu laka manhajan muwaddihan muniran. Ya. Kemudian beliau berdoa lagi di ujungnya, lima ali nafsi wa iyyaka bihi nushan ba'datu fihi bilhamdillah dirusdi wa tasdidi. Nah, di sini beliau mengatakan, ya, kitab yang ada beliau karang itu beliau mengatakan nushan. Bada'a nasha bi nafsihi, summa sana binushi ghairihi. Mu'allif rahimahullahu taala memulai dengan menasihati dirinya. Oleh sebab itu mengatakan lima ali nafsi wa iyyaka fihi nushan. Kemudian menasihati yang lain. Inilah kaidah dalam kaidah islah nafsak summa islah ghairak. Artinya bereskan diri kemudian yang lainnya. Kaifa yani tastati anta yani nusha ghair guna nusi nafsi. Jadi bagaimana kita bisa menasihati orang lain tanpa kita nasihati diri? Dan tentunya di sini menunjukkan satu poin yang sangat penting, ya. Yang kita sama-sama harus pahami di sini, terlebih untuk para dai, kita guru, ya. Artinya guru itu qudwah, suri tauladan, dan guru ini akan memberikan problem solving kepada semua orang yang punya masalah gitu. Maka beliau mengatakan lima ali nafsi wa iyyaka fi nushan. Nah, kemudian dalam mukadimah ini kita ambil dua pelajaran penting. Di sini katakan, yaitu masababul himayah minad dhalal wa ma huwa sababu as-sabatu fil haq. Jadi di sini disebutkan ma huwa sababul wiqayah minad dhalal wa ma huwa sababu as-sabatu alal haq. Jadi perhatikan di sini, dan ini kesimpulan pertama dari kitab ini. Apa sebab utama agar kita ini selamat dari kesesatan? Dan apa sebab utama agar kita dapat hidayah? Maka mu'alif menyebutkan ada dua di sini.
Jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah ad-doa, berdoa. Doa. Dan doanya ada dua. Yakni thalabul hidayah wal isti'adah minad dhalal. Dan doanya dalam dua sisi. Satu, minta hidayah kita kepada Allah. Kita dalam surat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahdini, itu kan doa, itu minta hidayah. Kemudian yang kedua doanya adalah meminta perlindungan dari kesesatan. Ya, seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Ya, itu doa. Yang kedua ini penting. Laisa mujarrad doa, walakin dirasah kutubil akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan yang kedua adalah dirasah, kita mempelajari buku-buku akidah ahli sunnah, dirasah. Jadi artinya kalau kita tidak mempelajari kitab-kitab yang lurus, itu tidak mungkin kita juga akan dapat hidayah. Jadi dirasah kutubul i'tiqad, dirasah kutubul akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita mesti mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, karena orang yang tidak punya ilmu itu tidak mungkin untuk mendapatkan hidayah. Ya, tidak mungkin untuk mendapatkan hidayah. Jadi dari kalam mu'allif rahimahullahu ta'ala diambil kesimpulan yang sangat penting, bahwa untuk kita dapat hidayah dengan doa. Dan ini adalah yang pertama, karena yang memiliki hidayah adalah Allah, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk dapat hidayah adalah dengan belajar. Belajar, ya. Karena kata para ulama, orang dapat hidayah ya setelah doa itu apa? Dipertemukan dengan guru yang lurus dan dipertemukan dengan kitab yang lurus. Jadi kalau yang memandu kita adalah guru yang lurus dan yang kita baca adalah kitab-kitab yang lurus di dalamnya akidah dan manhajnya, maka kita akan mendapatkan hidayah. Ya. Nah, oleh sebab itu para ulama terdahulu sangat menjunjung tinggi tentang belajar kitab. Ya. Akan tetapi belajar kitab mesti dengan dipandu oleh orang-orang yang paham untuk menjelaskan kitab-kitab tersebut. Kemudian di antara pelajaran yang sangat berharga di dalam kitab ini ataupun dalam mukadimah ini, bahwa mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan ya satu kaidah yang sangat agung dalam perkara memberi nasihat, bahwa seseorang mesti memberi nasihat kepada dirinya, kemudian baru dia memberi nasihat kepada yang lainnya. Jadi tidak mendahulukan yang lain, tapi dia meninggalkan dirinya. Nah, kita teruskan ya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, alhamdulillahi. Ini perhatikan bacanya, nanti takut salah. Mungkin juga bisa salah sih. Alhamdulillah ahaqqu man dzukira. Bukan min dzikrin ya. Alhamdulillahi ahaqqu man dzukira. Wa aula man syukira wa alaihi usniya al-wahidu as-samadu laisa lahu sahibatun wala waladun jalla anil mathili fala syabiha lahu wala adila as-sami'u al-basiru al-alimu al-khabiru al-mani'u ar-rafi'u alin ala arshihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala alhamdulillah ahaqqu man dzukira wa aula man syukira. Ya, sini kalau diterjemahkan, segala puji bagi Allah, dialah Allah adalah zat yang paling lebih berhak untuk diingat. Ya, walaupun manusia punya kebaikan, tapi kebaikan manusia tidak akan menyamai kebaikan Allah. Jadi kalau kita menyebut orang tua
menyebut kebaikan bapak, menyebut kebaikan ibu. Kita kan juga mungkin menceritakan kebaikan ibu, menceritakan kebaikan bapak, memuji kebaikan guru. Tapi tidak lebih berhak untuk disebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa aula man syukira, dan zat yang lebih berhak untuk kita bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena memang segala sesuatu datang dari Allah taala. Kita bersyukur kepada sesama manusia juga dianjurkan. Bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada ibu, lebih didahulukan berarti bersyukur kepada bapak. Ya. Bersyukur kepada guru, sebagian para ulama mengatakan bersyukur kepada guru didahulukan daripada bersyukur kepada orang tua. Kenapa bersyukur kepada guru lebih didahulukan dari bersyukur kepada orang tua? Itu dikatakan oleh seorang khalifah, ya, oleh seorang khalifah, ya. Khalifah berkata, kenapa bersyukur kepada guru lebih didahulukan dari bersyukur kepada orang tua? Karena umumnya orang tua itu membimbing berkaitan dengan makan dan minum, ya, menyediakan tempat tidur, menyediakan makan, minum, pakaian. Apalagi hari ini gitu ya, maka sangat sedikit yang memperhatikan agama. Jadi artinya apa? Orang tua umumnya adalah menyediakan hal yang akan fana, mendidik yang fana, menyediakan segala sesuatu yang fana. Tetapi guru adalah membimbingku adalah hal yang akan abadi, katanya. Maka sejumlah khalifah juga menyebutkan ketika dibandingkan orang tua dengan guru, alim, syekh, maka mereka mendahulukan syukur kepada syekh gitu. Kemudian wa alaihi asna, dan kepadanya memuji. Nah, di sini kita pahami dulu alhamdu wa syukru wal madhu. Jadi dalam syariat atau dalam bahasa ada alhamdu, ada al-madhu, ada asyukru. Jadi 3 kalimat. Hamidah, madaha, syakara. Ini. Jadi di sini ada hamdun, ada madhun, ada syukrun. Ya. Apa bedanya? Sekarang kita bedakan dulu antara madhu dengan hamdu. Jadi madaha dengan hamida. Para ulama mengatakan alhamdu adalah dzikril mahasin ma'al ijlal wa ta'zim wal mahabbah. Jadi alhamdu dzikrul mahasin ma'al ijlal wa ta'zim wal mahabbah. Yaitu apa? Menyebutkan kebaikan, yakni dzikrul mahasinil mahmud. Kalau ingin disempurnakan baina kaswain al mahmud, yaitu menyebutkan kebaikan yang dipuji dibarengi dengan ta'zim, pengagungan, ijlal artinya pengagungan, wal mahabbah dan kecintaan kepada yang dipuji. Itu namanya al madhu. Ya. Maaf, alhamdu. Kalau al madhu dzikrul mahasinil ghair bidunil mahabbah aw ta'zim, yani la yalzam mahabbah wa ta'zim. Adapun madhu, madaha, dzikrul mahasinil ghair, yaitu menyebutkan kebaikan yang lain tanpa pengagungan. Jadi tanpa pengagungan, tanpa cinta. Yakin, yani yakun mimbabil ihbar, mimbabil ihbar faqat. Hatta ana masalan amdah Ronaldo, atau amdah Messi, atau amdah Amerika, atau amdah Yaban. Pak Akul masalan Ronaldo pemain bola terbaik di dunia, memuji itu. Tapi saya tidak mencintai Ronaldo. Oleh ta'zim. Atau saya mengatakan Amerika terdepan dalam IT, Jepang terdepan dalam pengelolaan sistem. Itu bukan pujian dalam arti haman, tetapi ihbar. Ya, ihbar itu namanya
al-madhu. Atau para ulama mengatakan alhamdu yakni dzikrul mahasin ala jamili ikhtiyari. Ala jamili ikhtiyari. Kalau alhamdu pujian kepada kebaikan yang siapnya ikhtiyari, yang sifatnya ikhtiyari. Jadi kalau alhamdu itu pujian kepada sifat yang ikhtiyari. Seperti apa? Al-adlu, al-karam, ya. Kemudian syaja'ah dan semisalnya. Tapi kalau al-madhu, madaha, yakni ala jamili al-khuluq, al-khalqi, ala jamilil khalqi. Ya seperti orang memuji gantengnya gitu ya. Memuji putih kulitnya, hitam rambutnya, tinggi badannya, itu madaha. Ya, madaha. Nah, wamal farqu baina syukri wal hamdi. Lalu apa yang dimaksud dengan bedanya antara alhamdu wa syukru? Kita kan alhamdu memuji dan syukur, apa bedanya? Ikhtalafal ulama, fabadul ulama yaqul asyukru wal hamdu sawa bimakna wahid. Ada yang mengatakan syukur dengan hamdu itu sama, tidak ada perbedaan, maknanya adalah satu. Lakin jumhur ulama yufarriqu baina alhamdi wa syukri. Tapi jumhur ulama membedakan antara, yaitu apa? Antara syukur dengan hamdu. Jadi antara pujian alhamdu dengan syukur. Ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya para ulama mengatakan a'ammu wa akhassu. Jadi a'ammu wa akhassu. A'ammu wa akhassu. Yani a'ammu min jihatin wa akhassu min jihatin. Bainal hamdi wa syukri a'ammu wa akhassu. Bimana a'ammu min jihatin wa akhassu min jihatin. Nah, itu bagaimana kita memahami antara syukur dengan apa? Dengan hamd, alhamdu. Nah, para ulama mengatakan alhamdu a'ammu min jihati ta'alluqihi. Apwan, alhamdu a'ammu min jihati asbabihi. Ya, min jihati asbabihi. Jadi alhamdu a'ammu min jihati asbabihi wa akhassu min jihati ta'alluqihi. Nanti kita jelaskan. Jadi alhamdu a'ammu min jihati asbabihi wa akhassu min jihati ta'alluqihi. Wa syukru a'ammu min jihati ta'alluqihi wa akhassu min jihati asbabihi. Maksudnya apa? Kita jelaskan. Alhamdu a'ammu min jihati asbabihi. Kenapa? Karena sebab kita memuji Allah, kita mengatakan alhamdulillah ala in'amihi wa ala sifatihi. Karena kita memuji Allah itu lebih luas sebabnya dengan kita mengatakan alhamdulillah, yaitu kita memuji Allah karena nikmat Allah kepada kita. Makanya kalau kita dapat nikmat, kita mengatakan alhamdulillah. Tetapi juga memuji Allah atas sifat Allah, atas sifat Allah. Jadi sifat Allah yang sempurna, maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah sifat terpuji, maka kita memuji Allah dengan sifat-sifat yang terpuji bagi Allah.
Jadi sifat-sifat terpuji yang pada Allah, kita memuji Allah Ta'ala. Maka dengan itulah kita mengatakan dalam surah yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Tetapi lebih khusus dari ta'alluqnya. Li'anna ta'alluqa alhamdi bilisanin faqat. Karena kaitan alhamdulillah yaitu dengan lisan saja. Karena kita memuji Allah dengan lisan. Memuji Allah dengan lisan. Kita mengatakan dengan taharukul lisan, alhamdulillah. Adapun syukur itu lebih luas dari sisi sebabnya. Maaf, lebih luas dari sisi ta'alluqnya, dibaliknya. Jadi lebih luas dari sisi ta'alluqnya. Kenapa? Yakunu bil qalbi, yaitu bersyukur dengan hati. Berupa apa? Berupa i'tirafan bil qalbi, i'tiraf dengan hati bahwa ini nikmat dari Allah. Wa yakunu bilisani, dan terkadang dengan lisan, yaitu kita memuji Allah atas pengakuan terhadap nikmat Allah, i'tiraf dengan lisan. Wa yakunu bil jawari inqiyadan wa ta'atan, dan dengan anggota badan dengan menampakkan kita ketundukan kepatuhan kepada perintah Allah. Maka bersyukur dengan anggota badan, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati. Nah, itulah para ulama menyatakan bahwa alhamdu a'ammu asbabihi wa akhassu muta'alliqati, yakni ta'alluqihi, wa syukru a'ammu ta'alluqihi wa akhassu asbabihi. Nah, jadi kenapa dikatakan khusus sebabnya syukur? Karena syukur itu hanya kepada nikmat, ala nikmah faqat. Karena syukur itu hanya kepada nikmat, ya, kepada nikmat. Mungkinkah bersyukur kepada sifat Allah? Asyukru ala sifatillah. Asyukru ala sifatillah, yakni as-sifat al-muta'addi. Masalan sifatur rahmah bimana yarhamullah, ar-rizqu yarzuqullah. Tapi memang bisa bersyukur kepada sifat Allah, tetapi konsekuensi dari sifat itu, bukan kepada lafaz sifatnya gitu. Ya, jadi bukan kepada lafaz sifatnya. Seperti kita mengatakan ar-razik, maka kita bersyukur bahwa Allah yarzuqu mayyasha. Allah dinamai dengan Rahman, disifati dengan rahmah. Allah yarham. Allah dinamai dengan Ghafar, disifati dengan apa? Maghfirah. Maka kita bersyukur kepada Allah atas maghfirahnya. Jadi atas maghfirahnya. Dan itu yang dimaksud oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kita teruskan kembali di sini. Qala wa alaihi asna. Yani asna kaifa? Yani asna. Atau kaifa yakunul insan kama naqul dalam hadis idza hamadani abdi, idza majadani abdi, wa idza asna alayya abdi. Nah, memuji Allah adalah bidzikri asma'ihi wa sifatihi. Jadi memuji Allah bidzikri asma'ihi wa sifatihi, memuji Allah dengan menyebutkan nama dan sifatnya. Perhatikan di sini. Al-Wahidu As-Samadu. Al-Wahidu ismun min asma'illah. Dalilnya apa? Al-Wahid ismun min asma'illah, dalilnya mana? Lillahi Al-Wahidu Al-Qahar. Lillahi Al-Wahidul Qahar. Kemudian As-Samad, dalilnya mana? Pirakuta apal? Apa? Qul huwallahu ahad, Allahu as-samadu.
Allahus Samad. Ya. Kemudian laisa lahu sahibah wala walad. Dalilnya apa? Lam yalid walam yulad. Ya. Tapi ayat yang lain selain itu apa ayatnya? Ayat tentang Isa. Hah? Ya, cukup ya lam yalid walam yulad ya. Itu dalil yang apa? Ayat yang lain. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatau wala walada. Kemudian Mu'allif menyebutkan setelahnya, lihat di sini sekali lagi. Alladzi laisa lahu sahibatau wala walada jala anil mathili. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fala syabiha lahu, ada dalilnya? Fala syabiha lahu, ada dalilnya? Ya, kalau dalil dalam Quran tidak ada fala syabiha lahu. Makanya oleh kata para ulama bahwa at-ta'bir bitamtsil aula min at-ta'bir bitashbih. Kenapa? Man ya'rif at-ta'bir bitamtsil aula min at-ta'bir bitashbih. Min ghairi tamsilin wala ta'tilin walaysa min ghairi tashbihin wala ta'tilin. Kenapa? Kenapa para ulama mengatakan at-ta'bir bitamtsil aula min at-ta'bir bitashbih? Man yadhkur? Anam, ahsanta. Al-awwal at-tamsil ta'birul Quran. Wa nahnu tab'an naqul bi ta'bir kulban awalan. Lakin al-amru tsani madza? Laisa kamili syai'un wa huwa samiul basir. Alasan yang kedua? Ish? Tamsil am. Kep tamsil am. Tasbih. Ya. Naam, ahsanta, lakin yumkin ta'bir yani ma huwa sahih aqwa. Lakin arudta qaulan sahihan, lakin abarta bi. Maksudnya udah bagus, benar, tapi mentakbirkannya. Yani naqul nafyu tashbih min jamil jiha ghairu sahih. Yani nafyu tashbih min jamil jiha ghairu sahih. Lianna ma min syai'in illa lahu wajhu tashbih kama yaqulul ulama. Artinya apa? Kalau menafikan persamaan secara mutlak, karena tashbih itu beda. Tadi betul antum mengatakan bahwa tamsil itu musawi ya dari berbagai jihah. Kalau tashbih qad yakunu min jahduna jihah. Maka menafikan persamaan dalam semua sisi itu tidak mungkin. Seperti kita dengan Allah, umpamanya Allah disifati dengan sam'u dan kita juga disifati dengan sam'u. Hanya yang berbeda adalah dari sisi hakikat sam'unya gitu ya. Yang ketiga ada lagi yang ketiga. Yang ketiga apa alasannya kenapa aula dengan tamsil daripada tasbih? Ya, yastamiluhu ahlul bidah li ahli sunnah. Yaqulun ahlu sunnah musyabiha. Walaysa hunaka ahlul bidah yaqul ahlu sunnah mumathilah. Karena tasbih ini digunakan oleh orang ahlu bidah untuk menuduh ahlu sunnah, dikatakan apa? Musyabiha. Dikatakan musyabiha. Maka lebih tepat untuk mengatakan fala mathila lahu. Tapi dikatakan ini digabungkan beliau fala syabiha lahu. Qala wala adila lahu. Ya. As-sami'u dalilnya mana? As-sami'u ismun min asma'illah. Dalilnya wa huwa sami'u al-basir. Al-alim. Dalilnya Al-alim wa huwa bi kulli syai'in alimun. Al-khabir. Al-mani
Man ya'rif al-mani ismun min asma'illah? Al-mani. Ajibu. Al-mani. Al-mani laisa ismun min asma'illah. Wala dalil ala dalik. Wala dalilu ala dalik. Kalau begitu mu'alif menyebutkan apa ini? Al-mani. Hah? Min babil khobar. Ar-rafi. Ar-rafi ismun min asma'illah. Hah? Rafi'ud darajat ya. Tapi al-mani, al-mani itu kan maknawi. Kalau yang ada dalam Quran apa? Jadi al-mani ini yamna kulli syai'. Dilalatu ala kamalil quwwah wa dilalatun ala kamalil qahar. Dalilnya apa? Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Tapi al-mani sendiri bukan nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ar-rafi ada ya, yaitu rafi'u darajat. Ya, maka di sini mu'alif menggabungkan antara nama dengan mimbabil asma dengan membabil apa? Al-ikhbar, mimbabil ikhbar. Tapi mungkin di sini apakah mu'alif memaksudkan nama atau enggak, tetapi diyakini bahwa beliau tidak memaksudkan untuk menyebutkan apa? Nama ini. Ya. Kemudian paling akhir kita akan bahas di sini di mana mu'allif rahimahullahu taala memulai dengan kalimat di sini al-wahidu. Jadi dengan kalimat wa alaihi utsni al-wahidu as-samadu. Al-wahidu as-samadu. Ya. Di sini mu'allif rahimahullahu taala, ini perhatikan, ketika beliau mengatakan alhamdulillah ahaku man dzukir wa aula man syukir wa alaihi utsni al-wahidu as-samadu. Ini ada satu kaidah dalam berdoa dengan nama Allah, itu harus munasabah antara doa dengan nama Allah. Karena nama Allah itu kalau kita bagi ada dua kategori nama Allah. Ada sejumlah nama Allah yang mencakup makna-makna lain, walaupun bukan berarti lafaz itu mengandung makna langsung. Tapi nama-nama itu seolah-olah kembali seluruh nama Allah. Contohnya apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, maka dinamakan Ismul A'zam. Allahu Ar-Rabbu. Allah Ar-Rabb. Maka itu mengandung hampir semua makna nama Allah gitu. Jadi mengandung semua nama Allah. Jadi kalau kita bilang begini, ya Allah, ya Rabb, urzukni, itu muwafaqah gitu. Kalau kita mengatakan ya Hayyu yal Qayyum urzukni, ya Hayyu yal Qayyum ighfirli, ya Hayyu yal Qayyum ihdini, itu muwafaqah karena nama itu mengandung semuanya. Al-Hayyu hayatun kamilah, artinya hayat yang sempurna. Kemudian Al-Qayyum qayyumiyah, qaimun bi nafsihi wa ghairuhu yahtajuhu, artinya Allah berdiri sendiri dan yang lain butuh kepadanya. Kemudian Al-Ahadu As-Samadu,
atau al-wahidu as-somadu. Karena as-somad ini artinya adalah alladzi yasmudu ilaihi jami'u khalqihi. Artinya yang bergantung kepadanya semua apa? Makhluknya. Artinya tidak ada makhluk yang tidak yang mampu berdiri sendiri, yang tidak bergantung kepada Allah. Semuanya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada nama-nama Allah gitu ya, yang tidak secara makna mengandung semua. Contoh, kita meminta kepada Allah, ya Rozak, tidak irhamni gitu. Tapi ya Rozik, urzukni. Ya Rozak, urzukni. Ya Ghafur, igfirli. Ya Rahman, irhamni. Tidak ya Rahman, igfirli. Tidak ya Ghafur, irhamni. Tidak ya Rozik, irhamni. Nah, itu yang pertama. Terakhir kita lihat di sini al-wahidu as-somadu. Mu'allif menyebutkan kalimat al-wahid karena beliau ingin mengawali dengan tauhid. Al-wahid, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa. Al-wahid, al-ahadu. Al-ahadu, al-wahid, al-wahidul qahar. Qul huwallahu ahad. Dan ini mencakup 3 ya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Jadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma dan sifat. Walaupun dalam kitab ini tidak dibahas secara spesifik tentang 2 tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma dan tauhid uluhiyah. Kenapa? Itu ada 2 sisi. Jadi ada 2 sisi. Ya, yang pertama, bahwa tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ya, itu bukan dalam makom perdebatan yang menjadi masalah pada Imam Muzani. Jadi Imam Muzani tidak dituduh itu. Dituduhnya ya dikatakan tergelincir dalam sebagian asma dan sifat. Maka beliau menjelaskan tentang asma wa sifat karena bukan makom untuk menjelaskan di saat itu. Nah, maka disinilah kita punya kaidah bahwa ya menjelaskan masalah itu ala makomil hajah. Jadi menjelaskan masalah itu dalam kedudukan yang dibutuhkan. Ya, seperti Imam Muzani rahimahullahu taala dalam hal-hal yang menjadi spesifik di saat itu yang dipermasalahan kepada beliau, dan itu adalah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Nah, itu mukadimahnya, dan masalah berikutnya akan berbicara tentang uluwillah, karena tentang asma wa sifat akan dibahas nanti di poin-poin berikutnya, sehingga di sini kita tidak akan menjelaskan asma wa sifat karena akan dibahas di tempat berikutnya. Ya. Sampai di sini pembahasan kita, dan seperti biasa sebagian antum ada yang punya jadwal pada maghribnya, maka cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.